Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan selalu ada untuk kita semua. Dan saya percaya sidang Jemaat Ebenezer selalu mendapat kemurahan dan kebesaran yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Walaupun dalam keadaan dunia yang tidak menentu, biar pada sore hari ini lewat ibadah PA kita mengucap syukur dan berharap hanya kepada Tuhan. Segala sesuatu akan dijadikan yang indah, yang terbaik untuk kita. Sebelum kita mulai ibadah, biar kita serahkan di dalam tangan Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama. Saya mengundang sidang jemaat yang di rumah, baiklah kita berdiri dan kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Segala ucapan syukur dan doa kami kepada Engkau Tuhan, kami bersyukur bahwa kemurahan-Mu lebih dari hidup dan segala sesuatu yang Kau berikan begitu indahnya dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kesempatan untuk kami menyembah, untuk bersyukur, bahkan memuji, membesarkan Kau masih ada bagi kami saat ini Tuhan. Itu suatu kemujizat, suatu kemurahan yang besar yang Kau limpahkan. Oleh sebab itu, sucikan hati, pemikiran, kehidupan kami, biar segala apa yang kami naikkan semua boleh berdupa harum di hadapan Engkau. Kau mengurapi, Kau berhadirat, dan Kau selalu ada untuk kami semua Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur atas semua itu. Haleluya. Amin. Haleluya. Biar sore hari ini kita memuji, menyembah, meninggikan Dia, mengagungkan Dia, karena Dia, Yesus, patut menerima kemuliaan, kebesaran bagi kita untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Sidang jemaat tetap bangkit berdiri, kita pujikan Dia, kita sembah Dia. Kau sembah, kau sembah. Memulihkan bahkan segala sesuatu yang tidak mungkin Allah akan sediakan untuk kita semua. Haleluya, 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 haleluya. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah.
Biarlah kemurahan Tuhan berlaku untuk hidup kita saat ini. Kemurahan lebih dari itu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, amin, lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, amin, lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku, bawa lidahku memuji Engkau. Memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih. Sekali lagi, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Kemuliaan, kebesaran hanya bagi Dia untuk selama-lamanya. Kalau kita merasakan syukur kepada Tuhan, segala sesuatu Tuhan mampu menjadikan yang terindah, yang terbaik untuk kita. Dan saya percaya sidang jemaat Ebenezer dikuatkan karena firman pengajaran selalu meneguhkan dan menguatkan hati kita. Dan kita percaya, berharap segala sesuatu yang indah akan terjadi. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
kita memuji Tuhan, membesarkan Dia, sukacita surgawi ada bersama kita. Dan saya percaya segala sesuatu apa yang kita hadapi, Tuhan mampu menolong, Tuhan mampu memulihkan, bahkan Tuhan memberkati kita. Betapa hatiku berterima kasih, sebab kasih Tuhan ada bersama kita. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih. betapa hatiku Haleluya. Berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur. Hanya ini Tuhan, persembahanku, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Selamat sore menjelang malam, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, dan biarlah kita akan satu dalam doa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan
yang dibutuhkan di dalam kehidupan kita di saat ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami begitu bersyukur kepadamu oleh karena Engkau terus dengan setia mau memberikan Tuhan firman-Mu kepada kami. Dan biarlah Engkau sendiri yang membukakan firman-Mu itu, supaya kami boleh semakin mengerti akan kehendak rencana-Mu dalam kehidupan kami ini. Dan kami, Bapa di dalam surga, kami akan menjadi kehidupan yang saatnya nanti bebas dari segala pengaruh-pengaruh dunia ini, bebas dari segala pengaruh-pengaruh daging ini Tuhan, bebas dari segala kuasa-kuasa si jahat. Untuk itu kami datang dengan kerendahan hati, mohon firman-Mu memberikan kepada kami Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, namun kami membutuhkan kuasa urapan Roh-Mu supaya kami mampu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dengan benar sampai mengerti dan yakin dan mewujudkan di dalam kehidupan kami, sehingga semakin hari kami boleh semakin mengalami keubahan Tuhan, sehingga saat di kota kedua kami sudah siap menyambut kedatangan-Mu. Kami lepas dari dunia ini bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuasa apapun bentuknya yang masih mau mengganggu dalam pemerintah, sekali lagi mengundang kuasa nama-Mu untuk mengusirkan setiap kuasa roh. Engkau perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi kami semua dimanapun sedang-Mu berada, Engkau berhadirat di sana. Juga hamba-Mu urapi Tuhan, supaya hamba boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dan benar dan dapat dimengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap untuk membuka hati untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Merdeka, merdeka, merdeka. Puji nama Tuhan. Ya, hari ini kita bersama seluruh rakyat Indonesia bersyukur, bergembira bisa melampaui 76 tahun kita dimerdekakan dari penjajahan bangsa-bangsa yang ada. Namun kita masih berjuang supaya kita jangan yaitu dijajah oleh kuasa-kuasa kegelapan yang terus merongrong. Tapi kita juga sebagai bangsa yang besar akan mengalami pertolongan Tuhan, sehingga kita akan bebas juga dari kuasa-kuasa jahat, sehingga damai sejahtera yang Tuhan Yesus katakan, aku akan tinggalkan damai sejahtera, itu ada di dalam negara bangsa kita yang semakin besar dan mempermuliakan nama Tuhan. Nah, mari kita semua akan mendukung ini semua, dan terutama bagi kita kehidupan orang-orang percaya kerja Tuhan biar berdampak yang positif bagi negara kita, bangsa dan negara kita. Ya, puji nama Tuhan. Nah, biar ke depan ini keadaan semua akan semakin menjadi aman, baik, dan seterusnya. Mari kita mau melanjutkan, yaitu pemberitaan firman Tuhan, membahas bagian kedua, yaitu penyebaran kegelapan. Ya, penyebaran kegelapan. Ini hal yang kedua dari tiga, ya, dari tiga bagian dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15 ini. Ya, jadi inilah ya penyebaran kegelapan yang terus. Ya, itu sampai sekarang juga
penyebaran kegelapan itu, ya. Kalau hati itu tetap keras, hati yang tidak mau disinari dengan sinar kemuliaan, hati yang enggak mau disucikan, itu akan menjadi penyebar kegelapan. Ya. Di dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15, ya, nanti saudara membaca kembali di rumah, ya, supaya lebih mengerti ini. Ya, penyebaran kegelapan itu artinya yaitu penyebaran tentang kesaksian palsu atau berita palsu di mana menolak kebangkitan Yesus. Prajurit yang suruh jaga saat itu lihat Yesus bangkit, dia lapor, tapi dikasih tahu, jangan ngomong kalau dia bangkit, ngomong aja kalau dicuri oleh murid-muridnya. Nah, prajurit dikasih uang, ya ngomong aja bersaksi, ya Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Ini sama dengan menolak kebangkitan Yesus, berarti juga menolak kematian Yesus. Ya, saudara dikasih Tuhan, kita tahu dalam ayat 11 ayat 15 itu penyebaran kegelapan itu tadi terjadi atau didorong oleh dua keinginan besar, yaitu mamon pertama, roh jual beli, dan roh dusta. Kekuatan mamon itu tentang uang. Ya, saudara dikasih Tuhan. Mari saya akan membaca ulang kembali Matius 21. Matius 21 ayat 12-14. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya di dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Jadi di sini roh jual beli itu sudah masuk dalam bait Allah. Jadi kehidupan kita, ya, saudara dikasih Tuhan, harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kalau kehidupan kita ada pengajaran yang benar yang didorong oleh Roh Kudus, maka gereja Tuhan atau kehidupan kita akan menjadi rumah doa dan akan mengarah kepada kesempurnaan. Kita adalah bait Allah. Jangan ada sampai, yaitu roh tadi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam ayat 14 kalau saudara membaca tadi, ya, itu di dalam ayat 14, roh jual beli itu membuat tubuh Kristus tidak menjadi sempurna, alias ada cacat celah secara rohani. Apa cacat celahnya? Timpang dan buta. Kita sudah mempelajari beberapa kali tentang buta rohani. Ya, tapi mari, ya, kita akan membahas lebih dalam, lebih jauh tentang buta rohani terlebih dahulu. 2 Samuel 5, ya, ayat yang ke-8. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus?
haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Ya, ini Daud. Ya, benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang, sebab dia berkata orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait Allah. Tadi timpang buta itu cacat. Nah, begitu sangat jelas di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 8 ini. Orang buta dan timpang gak boleh masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Masih ada cacat celah. Kalau tidak masuk dalam pembangunan bait Allah, akan masuk dalam pembangunan tubuh Babel. Ya. Buta dan timpang itu adalah penyakit hati yang keras. Hati yang keras, tegar tengkuk. Keluaran 32 ayat 7 sampai 9. Keluaran 32 7 sampai 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsa yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Di sini kita melihat bahwa Musa sedang ada di atas Gunung Sinai. Di sana dia menerima 2 hal, tabernakel dan 2 loh batu, atau 2 loh batu dan tabernakel. Ini bicara tentang pengajaran mempelai di dalam terang tabernakel. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, sudah rusak lakunya, berarti ada cacatnya, ada cacat celahnya. Ayat 8, segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, tidak kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk, keras hati. Orang Israel keras hati, sehingga menjadi buta rohani. Buta itu tidak bisa membedakan anak lembu emas dengan Allah. Gak bisa membedakan karena buta rohaninya ini. Nah, sehingga masuk dalam penyembahan berhala. Anak lembu emas sudah jadi disembah. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Tertutup sampai dengan buta tentang Injil kemuliaan Kristus akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran atau wujud Allah. Ya, tidak bisa melihat Injil tentang kemuliaan Kristus. Injil yang memberitakan tentang kedatangan Dia kali kedua dalam kemuliaan. Ya, yang adalah gambaran Allah. Firman ajaran itulah wujudnya atau gambaran Allah.
Ilah zaman ini tadi tegar tengkuk atau kekerasan hati. Itu ilah ya. Saat jangan sampai kekerasan hati masih terdapat dalam kehidupan kita di saat-saat ini. Ya. Praktek buta rohani itu sama dengan menolak firman pengajaran yang benar. Sebab menolaknya karena apa? Karena mempertahankan dosa-dosa. Tidak mau untuk mengakui dan membereskannya. Ya. Jadi ibadah pelayanan tanpa pengajaran benar itu adalah persekutuan orang buta, yaitu keras hati. Tetapi persekutuan orang-orang keras hati yang mengarah kepada penyembahan berhala seperti Israel saat itu. Keluaran 32 ya. Ayat yang ke-20 ya. Jadi ya, kalau buta rohani ibadah pelayanan tanpa pengajaran benar, persekutuan orang keras hati, arahnya penyembahan berhala. Keluaran 32 19 dan 20. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu, Musa, dan melihat anak lembu, dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya, dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, bakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Musa turun dengan 2 loh batu yang awal, ya, 2 loh batu mula-mula. Dan begitu melihat Israel itu sedang menari-nari menyembah patung anak lembu itu, langsung 2 loh batu yang mula-mula itu yang isinya 10 hukum Tuhan itu dilemparkan dan hancur bersama dengan yaitu patung anak lembu emas itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini kita melihat sikap yang benar, sikap yang harus kita contoh dari Musa, yaitu ketegasan. Di sini Musa memecahkan 2 loh batu, dan bersama dengan itu anak lembu emas juga dihancurkan. Jadi ini ketegasan. Kita juga harus tegas. Kita harus juga peka seperti Musa menghancurkan 2 loh batu yang mula-mula. 2 loh batu yang mula-mula di atas Gunung Sinai, Musa menerima 2 loh batu. 2 loh batu mula-mula, batunya itu dari Allah. Dan juga ditulis dengan jari Allah. Ini menunjukkan kasih Allah. 2 loh batu, mengasihi kepada Tuhan, kepada sesama. Jadi saudara dikasih Tuhan, 2 loh batu mula-mula, batunya dari Allah, ditulisi dengan jari Allah sendiri. Tapi 2 loh batu mula-mula ini dipecahkan. Ini bicara tentang
penebusan oleh Yesus di atas kayu salib sebagai wujud kasih Allah kepada manusia. Ya, jadi 2 loh batu yang Musa terima, 2 loh batu mula-mula, batunya dari Allah, ditulis oleh Allah. Ini merupakan kasih Allah. Ya, tapi 2 loh batu dipecahkan. Ini bicara penebusan oleh Yesus di kayu salib sebagai wujud kasih Allah. Dia mati juga oleh karena kasih kepada manusia berdosa. Ini sikap yang tegas dari Musa. Juga sikap tegas kita, yaitu kita mau memandang korban Kristus. Kalau kita memandang korban Kristus, hasilnya anak lembu emas juga dihancurkan. Tadi digiling sampai halus. Ya, artinya, oleh karena tadi kekerasan hati buat patung itu, ya, tapi kemudian yaitu dihancurkan, digiling sampai halus. Artinya hati keras tadi menjadi lembut. Karena apa? Karena ditetesi oleh darah Yesus. Ini kita doakan supaya kekerasan hati itu ditetesi oleh darah Yesus menjadi hati yang lembut. Ya. Kalau mempertahankan dosa atau keras hati, pasti akan menolak pengajaran yang benar. Sehingga penyembahannya juga salah tadi. Anak lembu emas dianggap sama dengan Allah. Ya. Sekeras apapun hati kita, kalau kita mengingat, kalau kita menghargai darah Yesus, maka hati kita akan lembut. Dari keras menjadi lembut, ada keubahan nyata. Dari keras menjadi lembut. Mari kita belajar dari pohon ara yang sudah gagal kurang lebih 4.000 tahun. Mulai dari Adam sampai Yesus mati di atas kayu salib. Ya, kita belajar dari pohon ara. Melembut artinya bisa saling mengaku dan mengampuni dosa-dosa, sehingga dosa-dosa diselesaikan oleh darah Yesus di atas kayu salib. Sampai di atas kayu salib, Yesus berteriak, sudah selesai. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Ini melembut, ya, lewat darah Yesus di atas kayu salib, ya, sehingga ya, dosa itu ya diampuni sama dengan dibebaskan lewat darah Yesus. Masalah dosa adalah masalah yang terberat. Sebab dosa itu ya membebani manusia sampai dalam neraka. Di tengah-tengah kehidupan dunia ini dosa. Upah dosa itu maut. Berdosa sudah dalam suasana kutukan hidup dalam dunia. Sampai nanti di neraka itu masih tetap dibebani. Tetapi kalau kita menghargai korban Kristus, darah Yesus itu membebaskan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Ya, sudah ditanggung oleh Dia di atas kayu salib.
Kalau kita memperingati 76 tahun kemerdekaan, merdeka itu bebas dari penjajahan, itu juga dengan darah pahlawan-pahlawan yang berguguran untuk membela bangsa negara ini bebas dari penjajahan bangsa-bangsa. Nah ini perjuangan itu. Demikian juga Yesus sudah berjuang di atas kayu salib. Darahnya untuk mengampuni dosa-dosa. Ya. Jadi kalau dosa atau beban dosa diselesaikan oleh darah Yesus, maka semua masalah kita juga pasti diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Darah Yesus juga menghancurkan anak lembu emas. Ini bicara penyembahan berhala. Yaitu dosa-dosa sampai pada puncaknya dosa. Dosa-dosa yang sering tidak kita sadari. Dosa-dosa yang halus seringkali tidak kita sadari. Seperti anak lembu emas hancur dan dihaluskan. Dan yaitu menghancurkan anak lembu emas, menghancurkan kutukan dosa. Di saat manusia Adam Hawa di Taman Pedos jatuh di dalam dosa, dia diusir dari Taman Eden ke dunia dalam suasana kutukan. Tetapi mendapat kemurahan kepada kita, orang-orang yang mau menghargai korban Kristus, darah Yesus, maka mendapat pengampunan dan pembebasan. Saudara dikasih Tuhan, anak lembu emas tadi dibuat satu. Tapi di dalam ayat lain itu katakan berkembang. Anak-anak lembu emas berarti lebih dari satu. Ini. Kita harus hati-hati di saat ini, di akhir zaman ini. 1 Korintus 5 ayat 7, 8, dan 11. 1 Korintus 5, 7, 8, dan 11. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ayat 11, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut diri saudara adalah orang-orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Ayat 11 ini tentang dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Ada 6 dosa yang mendarah daging sehingga kita hidup dalam kebenaran dan kemurnian. Kita mengalami suasana pesta nikah roh surgawi. Mari saudara dikasih Tuhan, di hari-hari ini kita harus mau berjuang. Kalau Yesus sudah berjuang di atas kayu salib, sudah selesai. Itulah perjuangan dia, darahnya tercurah untuk membebaskan kita
dari dosa-dosa, dari belenggu dosa yang mengikat kita, menjajah kita, sampai nanti kita bebas, lepas dari dunia ini bersama Yesus, masuk di dalam Yerusalem yang baru. Haleluya. Inilah fokus kita di hari-hari ini terus. Kita harus hati-hati dalam hidup ini, menghadapi keadaan-keadaan akhir zaman. Kalau mempertahankan 6 dosa ini, kita tidak akan pernah bisa menyatu. Ya. Jadi untuk itu kita harus bebas ini. Tadi dikatakan patung itu dihancurkan, digiling sampai halus. Sampai halus. Ini bicara tentang dosa-dosa yang sering kali tidak kita sadari. Karena kecil, lembut-lembut, dosa-dosa kecil-kecil. Seringkali nggak disadari. Ini kita mau nggak mau ya mengiyakan ya, seringkali. Ya, apa? Ya, tadi dikatakan adalah dosa yang sering tidak disadari. Ya, dosa yang sering tidak kita sadari apa? Yang pertama, Ibrani 10 25 sampai 27. Ya. Dosa yang sering tidak kita sadari. Yang pertama, ya seperti tadi digiling halus. Ibrani 10, 25, 27. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Enggak, ibadah itu wis biasa. Amin, gak apa-apa. Ketemu di pasar, kok udah ibadah, ya rasanya bangga kalau enggak ibadah. Ya, menjauhkan diri, ya, dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, menjelang kedatangan Tuhan kali kedua yang semakin dekat. Ayat 26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi sudah tinggalkan ibadah, ya tidak beribadah wis biasa. Ya, kalau orang yang sungguh-sungguh ya, itu nggak bisa ibadah, telat sedikit aja, ya, udah rasanya nggak enak. Ya. Jadi ini dosa yang sering tidak kita sadari seperti hal-hal yang kecil-kecil tadi itu, ya, yaitu yang pertama dosa karena tidak beribadah. Kalau ayat 26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Ya, kita tahu upah dosa itu maut. Tapi ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan. Loh Pak Rudi, wong upah dosa maut kok. Nah, ini seringkali tidak disadari. Ya. Upah dosa maut, kalau dosa itu tidak disadari dan tidak minta pengampuan, tidak mengakui, tetap ada dosa maut. Tapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Loh ya apa dosa? Dosa yang tidak mendatangkan maut ya adalah kalau firman Tuhan membuka tentang dosa-dosa kita, kita akui
diampuni dengan darah Yesus, maka tidak mendatangkan maut. Ya, ini pengertian. Ya. Saudara dikasih Tuhan, di sini dosa yang sering kita sadari tadi adalah dosa karena tidak beribadah. Ya. Ini seringkali tidak disadari, kayaknya kok enteng aja. Kalau berbuat zina loh itu dosa. Tapi meninggalkan ibadah ini seringkali nggak disadari, sehingga akan menjadi dosa kebiasaan. Biasa tidak ibadah, tinggalkan ibadah. Kalau dilanjutkan akan menjadi dosa yang disengaja. Sengaja enggak berbuat dosa. Artinya sekalipun ada kesempatan untuk ibadah, tapi enggak mau beribadah. Ini dosa yang tidak terampunkan lagi, tidak ada korban penghapus dosa. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Nasihat tertinggi adalah kita harus setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sebab ibadah pelayanan adalah merupakan adaptasi bagi kita untuk hidup di surga. Ya, adaptasi. Kalau pemain bulu tangkis kayak apa olahraga itu, kalau mau tanding harus ada adaptasi. Nggak boleh kemana-mana, makanya diatur, ya, vitaminnya dan segala macamnya itu. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, ya, jangan sampai ada dosa yang tidak disadari, yaitu meninggalkan ibadah karena tidak beribadah. Nasihatnya, mari setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, dosa yang sering tidak kita sadari yang kedua, Amsal 22, 24, 25. Amsal 22, 24, 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya, yaitu marah, dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Ya, jadi yang kedua, dosa yang sering tidak kita sadari itu adalah cepat marah. Ya, nggak sadar kan? Kalau lagi emosi, ya, emosinya meledak-ledak, ya, dan marah dengan emosi. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Boleh marah enggak? Boleh. Tuhan Yesus marah, tapi ditandai dengan kasih. Marah kalau anak mau terjerumus masuk dalam lubang, masa dibiarin? Marah, tapi penuh dengan kasih. Ini dosa kedua yang sering gak sadari, tiba-tiba dengan emosi, cepat marah ini. Ya. Kalau kita marah dengan kasih, kita akan bisa mengangkat dan memulihkan sesama kita. Keluaran 32 ayat 20. Keluaran 32 ayat 20.
Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api, digiling sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Ini sama dengan hukuman dosa yang mengarah pada kutukan dosa. Coba bayangkan kira-kira rasanya kalau tadi patung itu dilembutkan, dihaluskan, ditaburkan, suruh minum, rasanya pahit, getir, dan lain sebagainya. Jadi, yang kedua adalah cepat marah. Ini, saudara dikasih Tuhan, hukuman dosa mengarah pada kutukan, itu kepahitan, kegetiran, penuh kesusahan dan air mata. Jadi kalau hidup kita masih terus merasa pahit, jangan salahkan orang, tetapi ada dosa-dosa yang harus kita periksa dalam hidup kita. Galatia 3 ayat 13-14. Galatia 3, 13-14. Karena Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi di kayu salib Yesus menanggung kutukan manusia berdosa. Bayangkan, saat Dia manusia layaknya kita, tapi Dia harus menanggung kutukan kita, manusia berdosa. Kok bisa? Karena Dia adalah satu-satunya, yaitu manusia yang tidak ada dosa, yang benar. Maka Dia mampu untuk menanggung di atas kayu salib kutukan manusia berdosa. Kalau semua dosa sudah diselesaikan oleh darah Yesus, maka kita terbebas, merdeka dari dosa-dosa dan kutukan dosa. Inilah, mari kita ingat perjuangan-perjuangan daripada pahlawan-pahlawan. Sudah berjuang sampai tetes darah terakhir. Negara kita bebas, merdeka. Demikian juga kita masih berdoa supaya segala sesuatu yang masih mengikat, apapun bentuknya, kita juga berdoa. Supaya semua keterikatan dan lain sebagainya itu juga bebas. Sehingga bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar, mempermuliakan nama Tuhan. Kalau mempermuliakan nama Tuhan, jadi bangsa yang luar biasa. Bagaimana dengan keadaan kita, alam kita, dari barat sampai timur, isinya semua itu luar biasa. Saudara dikasih Tuhan. Jadi kalau semua dosa sudah diselesaikan lewat darah Yesus, kita terbebas dari dosa-dosa dan kutukan dosa. Hasilnya tadi menerima berkat Abraham. Yang kedua,
kita menerima Roh Kudus, merasakan kemanisan sekalipun dalam suasana penderitaan. Kalau ada Roh Kudus, semua kutukan dosa itu akan dilenyapkan. Dan Roh Kudus inilah yang mendorong kita untuk bisa menyembah dengan benar. Dan yang ketiga yaitu bisa menjadi penyembah yang benar. Ya. Di dalam Roma 8 ayat yang ke 26 ya. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi kita bisa menjadi penyembah yang benar. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, mari kita mau selalu menyadari, jangan sampai dosa ya yang sering tidak disadari, yaitu dosa karena tidak beribadah, ya, cepat marah, ya. Tetapi kalau sudah terbebas, kita akan menerima berkat Abraham, menerima Roh Kudus, dan kita akan menjadi penyembah yang benar. Roh Kudus inilah yang akan mendorong kita masuk dalam penyembahan yang benar. Itu tentang buta rohani. Sekarang kita akan melihat yaitu tentang timpang rohani. Timpang rohani. 1 Raja-Raja 18 20 sampai 21. 1 Raja-Raja 18 20 sampai 21. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekat seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati, mendua hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Timpang rohani. Ini sama dengan hati yang bimbang, timpang ya, jalannya bimbang. Jadi kalau tadi buta rohani, ada kekerasan hati, hati yang bimbang akan mengarah pada penyembahan Baal. Ya, timpang itu ya juga cacat. Kalau tadi Musa menghadapi anak lembu emas, Baal itu dalam terjemahannya mengandung pengertian tuan atau raja atau suami. Baal. Jadi penyembahan palsu. Sebab Yesus yang merupakan tuan, raja, dan suami atau mempelai pria surga. Ya, ini penyembahan palsu. Tapi menyembah Baal. Nah, penyembahan yang palsu ini. Bukan menyembah Yesus. Ya, penyembahan yang benar. Yesus sebagai raja, sebagai Tuhan, sebagai mempelai pria. Nah, bagaimana praktek hati yang bimbang? Ya, kita seringkali bimbang menghadapi sesuatu kan? Ya, mau A atau B.
bimbang. Mau ini atau itu, bimbang. Demikian juga kalau kita banyak mendengarkannya, saudara dikasih Tuhan, ya, firman, itu juga akan bimbang. Yang benar mana, yang salah mana, sama-sama dianggap benar, yang salah juga dianggap benar. Ya. Praktek hati yang bimbang yang pertama, yaitu bimbang dalam menghadapi pengajaran palsu. Ini sama dengan menganggap semua pengajaran sama. Nah, inilah yang sering kali terjadi, menganggap semua sama. Kalau sudah menganggap semua pengajaran sama, berarti kehidupan itu sudah bimbang. Ini. Ya. Bimbang dalam pengajaran. Sehingga tidak bisa membedakan mana pengajaran benar dan palsu. Tidak bisa membedakan Yesus dengan Baal. Nah, ini. Itu praktek hati bimbang. Pertama, bimbang dalam pengajaran. Yang kedua, bimbang dalam menghadapi masalah. Bimbang dalam menghadapi masalah yaitu enggak bisa berharap sepenuh kepada Tuhan, tapi masih berharap kepada yang lain. Yakobus 1, ya, Yakobus 1 6 sampai 8. Hendaklah ia membintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, ini angin. Ayat 7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang bimbang tidak tenang, ya, seperti ya itu tadi air gelombang itu. Nah, akibat kebimbangan tadi tidak tenang hidupnya. Tidak tenang hidupnya, stres. Stres itu nantinya akan menjadi pembunuh utama secara jasmani dan secara rohani. Akibat bimbang yang kedua, doanya tidak dijawab Tuhan. Artinya masalah tidak pernah selesai. Air mata terus bertambah-tambah. Dan akibat kebimbangan yang ketiga, tenggelam. Runtuh mesbahnya. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-30. 1 Raja-Raja 18 ayat 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkannya. Mesbah runtuh sama dengan beralih. Mesbah seperti runtuh. Sampai beralih dari penyembahan yang benar kepada penyembahan yang palsu. Tadi penyembahan Baal. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Harus kita perhatikan di saat-saat ini. Jangan sampai ada kebimbangan dalam menghadapi pengajaran yang palsu. No way. Gak usah pakai dipikir-pikir. No way. Ya. Bimbang dalam menghadapi masalah. Pasti tidak tenang. Ya. Karena doanya gak dijawab. Semakin
runtuh atau tenggelam. Ya. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-30. 1 Raja-Raja 18:30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Ya, maka mendekat seluruh rakyat lalu memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkannya. Mezbah ini runtuh. Tadi beralih kepada penyembahan palsu, yaitu Baal. Ini kita harus hati-hati di saat akhir zaman ini. 1 Raja-Raja 18, 36-38. 1 Raja-Raja 18, 36-38. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Atas firman-Mu lah. Atas firman-Mu lah. Ya. Ini kalau bukan berdasarkan firman, pasti palsu. Tadi ayat 38, ya, kalau berdasarkan firman yang benar, ada api yang turun. Api yang turun dari surga. Ya. Nah, api yang turun dari surga. Api Roh Kudus, api firman, api kasih Allah. Turun dari surga. Nah, ini cara Elia menolong. Ya, cara Elia menolong. Elia bertindak sesuai dengan firman pengajaran yang benar, dan api Roh Kudus turun. Jadi firman dalam urapan itulah yang bisa menolong. Amin. Ya. Ini untuk itu di hari ini ke depan kita sangat-sangat membutuhkan, yaitu firman pengajaran dan urapan Roh Kudus yang mampu menolong dalam kehidupan kita, dalam suasana apapun juga. Suasana pandemi, seizin Tuhan terjadi. Kita tidak perlu takut stres yang malah menambah, memicu. Ya, tapi serahkan sama Tuhan. Karena itu adalah seizin Tuhan. Nah, kalau kita bisa menyerahkan dan kita mendengarkan firman terus dalam urapan Roh Kudus, menjadikan kuat dan teguh hati menghadapi apapun juga, kita tidak ragu, tidak bimbang, tapi kita yakin Allah menolong kita, melindungi kita apapun yang terjadi. Bahkan ada beberapa kesaksian dari anak-anak yang terpapar itu, diizinkan Tuhan. Dia harus isoman sungguh-sungguh, nggak boleh. Ya, main harus ketat, ya, gak boleh keluar. Ya sudah. Setelah sembuh saya tanya, apa makna atau hasil daripada kamu isoman? Seizin Tuhan. Tertawa. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberi kemurahan buat saya.
Tuhan melihat saya dalam kehidupan sekalipun melayani, tapi sibuk baca firman, kerjanya, mengekang diri, tidak bisa. Nah, maknanya apa saya tanya? Dia ketawa dia. Di saat isoman, Tuhan ajarkan saya bisa tekun membaca firman Tuhan dan berdoa. Itulah. Dan apalagi? Ya harus taat. Ya, nggak boleh keluar. Nggak boleh ini, ya nggak boleh. Harus taat. Apalagi? Ya ini perobekan daging, dia bilang dalam istilah rohani. Kenapa? Ya di rumah kosong, nggak ada TV, nggak ada apa, nggak boleh keluar. Wis pengen keluar. Dia katakan perobekan daging. Puji Tuhan, saya bilang. Ya, sudah diberikan kesempatan. Ya, harus hati-hati, teruskan. Itu ya kehendak Tuhan. Ya, sehingga jangan lengah. Inilah yang sungguh-sungguh perlu kita perhatikan. Satu kesaksian yang sudah disembuhkan. Ya, biar ini menjadi juga kekuatan bagi kita ini. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi firman dalam urapan Roh Kudus itu yang mampu menolong kita. Amin. Ibrani 4 ayat 12-13. Ibrani 4, 12-13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk awal dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Ini hasil pekerjaan firman Tuhan yang pertama, penyucian hati, di mana hati itu merupakan gudangnya dosa, kita harus akui. Markus 7, 21-22. Markus 7, 21-22. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ini ya saudara dikasih Tuhan, ada 12 dosa ini dari dalam hati. Inilah merupakan gudangnya yang perlu disucikan lewat pekerjaan firman urapan Roh Kudus, sehingga kita mengalami penyucian hati dan pikiran. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi kalau hati sudah disucikan dari dosa-dosa yang tersembunyi, dosa di dalam hati ini, kita akan bisa melihat Tuhan. Artinya kita bisa menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran, tidak lagi menyembah Baal. Tadi kan sama, Baal itu artinya raja, mempelai. Yesus juga. Jangan salah kita. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Hasil pekerjaan firman dalam urapan Roh Kudus selain penyucian hati, yang kedua, kuat teguh hati. Berarti tidak bimbang lagi. 1 Raja-Raja 18:39. 1 Raja-Raja 18:39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah.
Tuhan dialah Allah. Kuat dan teguh hati berarti hanya bergantung sepenuh kepada Tuhan dan hanya berpegang teguh pada satu firman pengajaran benar yang sudah kita alami, yang merupakan pribadi dia sendiri. Kita tidak memberi kesempatan untuk mendengarkan yang lain. Ini, saudara dikasihi Tuhan. Kalau kuat dan teguh hati juga bisa menyembah Tuhan dengan benar. Ya. Jadi di sini kita akan melihat, ya, saudara, ya, kalau Musa, ya, dengan 2 log batu membuat hati lembut, Elia dengan pengajaran mempelai Urim dan Tumim membuat hati suci dan teguh sehingga bisa mendorong kita dalam penyembahan yang benar kepada Raja segala raja, kepada mempelai pria surga ini. Nah, di dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai 7, kembali ayat 1 terus 3 dan 4. Ayat 6-7 dulu. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti desau guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita, bersorak-sorai, dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Amin. Di dalam ayat yang pertama dituliskan, kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, haleluya, keselamatan, kemuliaan, dan kekuasaan adalah pada Allah juga. Ayat yang ketiga dan 4. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, haleluya. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Ayat 4. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas takhta itu, dan mereka berkata, haleluya. Dalam ayat 6, ya, suara penyembahan kita adalah pantulan penyembahan di surga dengan kata-kata haleluya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hasil kalau kita menyembah dengan benar, hasil penyembah yang benar, yang pertama yaitu akan mengalami kuasa penciptaan. Yesaya 43, 15-17. Akulah Tuhan yang maha kuasa Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Ini terjadi di zaman Musa. Israel akan menyeberang buntu dengan air. Belakang dikejar, kanan kiri padang gurun. Ya, di sini kita melihat kalau penyembahan benar,
hasilnya mengalami kuasa penciptaan. Tangan sang raja mampu menciptakan jalan di tengah laut. Artinya jalan di tengah laut, kita mengalami keselamatan jiwa. Ya, selamat. Dan pemeliharaan hidup secara jasmani di tengah kemustahilan. Nyebrang laut itu. Laut terbelah mustahil. Memberikan jalan keluar dari segala masalah. Jalan yang buntu. Ada masalah-masalah, tapi ada jalan keluar. Dan bahkan mampu memakai kita dalam kegerakan hujan akhir sampai masuk ke surga itu. Seperti Israel berjalan di tengah laut. Ya. Nah, hasil penyembahan yang benar selain mengalami kuasa penciptaan, yang kedua Sakaria 14:17. Sakaria 14:17. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Ya, ini ya, saudara dikasih Tuhan, tidak akan turun hujan. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, kalau kita melihat ya, di dalam Yakobus 5 ayat 17, ya, ayat 17, 18, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ini terjadi di zaman Elia, pelayan siap. Ya. Tadi dikatakan telah bersungguh-sungguh berdoa. Berarti berdoa dengan kuat dan teguh hati. Ya, jadi saudara, kita lihat hasil penyembahan yang benar mengalami kuasa penciptaan, ya, dan yang kedua, ya, berdoa bersungguh-sungguh, berdoa dengan kuat dan teguh hati, hasilnya kita mengalami hujan kemurahan Tuhan. Hujan kemurahan Tuhan yaitu untuk melindungi kita mulai sekarang sampai nanti masa antikris berkuasa selama 3,5 tahun. Bahkan kita akan lepas ya dari hukuman Allah yang akan menimpa bumi ini. Ya. Dan kalau kita melihat hujan kemurahan Tuhan, maka tadi dikatakan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ya. Ya, jadi kalau ada hujan, ya, untuk mengeluarkan buah. Ada musim hujan untuk menumbuhkan buah-buah, tapi juga untuk menumbuhkan buah-buah rohani. Ya, artinya menyucikan kita, mengubahkan kita sampai berbuah kebenaran. Ya, karena membuang dosa-dosa. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Ya, kalau satu buah saja pohon ara di pinggir jalan, Yesus lihat, Yesus lapar, oh banyak daunnya, tapi
sampai di pohon itu tidak ada satu pun buah dikutuk kering. Tapi kalau ada satu buah saja, Yesus tidak kutuk pohon ara itu. Buat kita sekarang, kalau ada satu buah saja, yaitu buah pertobatan sehingga hidup dalam kebenaran, buah kebenaran, itu Tuhan tidak akan kutuk pohon ara itu. Juga tingkat buah kesucian nanti lebih banyak lagi, sampai buah kesempurnaan menjadi mempelai wanita Tuhan yang diharapkan oleh Dia. Sehingga kita siap menyambut kedatangan Tuhan di awan-awan yang permai. Musa adalah gambaran dari mempelai wanita yang mengalami mati dan bangkit. Elia adalah gambaran dari mempelai wanita yang tidak meninggalkan, tidak meninggal dunia dan diubahkan langsung saat Yesus datang. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Jadi Musa dan Elia, keduanya akan menyatu untuk menyambut kedatangan Yesus kali yang kedua. Ya, Musa dan Elia ada di atas gunung. Saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi mati atau hidup itu adalah kemurahan Tuhan. Yang penting selama hidup kita mengalami keubahan. Amin. Memiliki hati yang lembut, hati yang suci, kuat dan teguh hati, dan terus menyembah kepada Tuhan. Inilah hari-hari ini Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu apa yang harus kita lakukan ke depan ini, ya, supaya kita kuat dan teguh hati menghadapi apapun. Ada kuasa penciptaan, jalan putu, ada masalah, tapi Tuhan akan bekerja. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Dimanapun saudara berada, mari di rumah masing-masing, saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan, kunyanyi, haleluya, haleluya. Bangkit berdiri sambil mempersiapkan tubuh dan darah Tuhan untuk nanti kita masuk dalam perjamuan suci.
haleluya, perkasa, Engkau segalanya bagi kami. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, Engkau hebat, ajaib perkasa. Perkasa, haleluya, yang mampu menolong setiap kehidupan ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, syukur Tuhan. Syukur buat perhatianmu, syukur buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, buat urapan Roh-Mu menjadi kekuatan kami Tuhan, sehingga kami boleh kuat dan terkuati menghadapi apapun yang sedang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan ini Tuhan. Kami tidak ada kekhawatiran, ketakutan menghadapi apapun Tuhan, karena kami tahu Engkau memiliki kuasa penciptaan Tuhan, yang tidak ada menjadi ada, yang mampu menembusi segala yang buntu, yang tertutup, masa-masalah yang besar Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehingga di hari ini kami semakin percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada-Mu Tuhan. Dan kami boleh menjadi penyembah yang benar Tuhan. Untuk itu Bapa di dalam surga, ampuni dalam kehidupan kami yang sering kami tidak sadari Tuhan, yaitu tidak beribadah menjadi kebiasaan. Ampuni Tuhan, seringkali kami tidak menyadari, tolong Tuhan. Juga demikian cepat marah tanpa sebab Tuhan. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Biarlah kami boleh terbebas dari segala itu Tuhan, dari dosa-dosa dan kutukan dosa itu, sehingga kami boleh merasakan dan kami boleh menerima berkat Abraham, juga menerima Roh Kudus yang kami butuhkan untuk menolong dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar cacat-cacat ini Engkau akan tolong, baik buta dan juga timpang Tuhan. Karena seringkali kami masih bimbang terhadap pengajaran yang palsu, bimbang dalam menghadapi masalah, sehingga tidak ada ketenangan, tidak ada damai sejahtera Tuhan. Tapi pada sore malam hari ini kami boleh mendapatkan kekuatan, keteguhan, supaya kami tidak ada kebimbangan, khususnya terhadap firman pengajaran-Mu yang benar Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih, sehingga hati mengalami
penyucian demi penyucian Tuhan, sehingga saatnya mencapai kepada kesempurnaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi ampuni kekurangan kelemahan kami yang masih ada pada kami. Engkau melihat masing-masing sidang jemaat yang sudah datang kepada Engkau secara pribadi, menyerahkan segala sesuatu yang tidak sesuai firman-Mu. Ada pengakuan Tuhan, sehingga sebentar kami boleh layak makan minum tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan ini, dan menjadikan kekuatan, menjadikan berkat, di mana darah-Mu berkuasa Tuhan. Oh haleluya, haleluya, untuk menghapuskan segala dosa-dosa yang ada, menghapuskan juga masalah-masalah dan juga sakit penyakit apapun bentuknya. Darah-Mu berkuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sehingga kami tidak meragukan lagi di saat kami makan minum tubuh dan darah-Mu, kami mendapat kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang Bapa bubuhkan berkat di atas roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu. Bubuhkan kuasa di dalamnya yang akan kami terima bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ya. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita akan pegang tubuh Tuhan di tangan kanan kita dan tinggikan di atas kepala kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Dengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Buat tubuh yang hancur, yang terpecah-pecah. Tetapi semua itu hanya untuk supaya kami yang banyak ini bisa menjadi satu, masuk dalam kesatuan tubuhmu yang sempurna. Terima kasih, sehingga kekuatan ada dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kita akan pegang cawan ada darah Yesus di tangan kanan, tinggikan kepala. Darahnya tetap berkuasa dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan darah Yesus, dalam darah Yesus ada kuasa untuk menolong, menyucikan, bahkan ada kuasa untuk menjemurkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh jasmani saudara. Jamah dan imani bahwa darah Yesus tetap bekerja. Sakit apapun, darah Yesus berkuasa. Haleluya. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan semakan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur
ada persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Hanya ucapan syukur Tuhan yang kami boleh panjatkan kepadamu. Oleh karena kasih kemurahan-Mu bagi kami saat sore malam hari ini, biar firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan, bahkan yang kami terima Tuhan, dan bersama dengan tubuh darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami, sehingga ke depan ada wujud yang nyata dalam hidup ini sesuai dengan firman-Mu Tuhan, sehingga kami terus mendapat kekuatan, keteguhan di dalam menghadapi segala sesuatu. Untuk itu kami sangat membutuhkan firman-Mu dan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hari-hari ke depan Kau semakin nyatakan firman-Mu, mengajarkan kepada kami, memberitahu kepada kami, menasihati kami, menegur kami Tuhan. Karena semua itu diperuntukkan kami untuk siap menjadi mempelai-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar sidang jemaat-Mu dimanapun berada tetap bisa bersyukur oleh karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Sekarang hamba berdoa untuk kehidupan nikah sidang jemaat-Mu dimanapun sidang-Mu berada. Di tengah-tengah keluarga, dalam menikah Engkau juga ada Tuhan. Di rumah mereka, rumah tangga mereka, sehingga Engkau selalu memantau dalam jarak yang dekat Tuhan, untuk bisa melihat keadaan situasi dalam hidup nikah sidang-Mu Tuhan. Yang ada masalah Engkau langsung mampu menolong Tuhan. Angin badai Engkau mampu menolong Tuhan, sehingga nikah ini tidak harus tenggelam Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Juga kepada kehidupan yang diizinkan Engkau mengalami sakit apapun juga, termasuk COVID-19 ini, kami percaya Engkau juga akan turun tangan, campur tangan, mengangkat kuasa sakit penyakit itu, biar mereka boleh merasakan kuasa daripada Engkau Tuhan untuk menolong, menyembuhkan. Kuasa darah-Mu nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk yang sakit, mungkin yang lain sakitnya, Engkau juga tolong Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu Tuhan, yang ada masalah-masalah, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam usaha, dan lain sebagainya. Biar Engkau sendiri yang memantau, Engkau sendiri yang akan mampu menolong mereka. Di saat mereka mau membuka hati, terima pertolongan-Mu, kami percaya pertolongan segera nyata menolong mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang sekolah, yang kuliah, baik secara online atau offline. Engkau juga memberikan hikmat kepada mereka untuk tetap bisa mengikuti pelajaran yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu karena kesempatan malam hari ini Tuhan. Oh terima kasih, terima kasih. Engkau akan memberkati kepada pelayan-pelayan malam hari ini, juga pelayan yang lain, supaya mereka boleh semakin sungguh setia dan berkobar-kobar Tuhan
dalam melayani Engkau Tuhan. Sehingga Bapa pelayananmu boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya kuasa firman-Mu bekerja dalam setiap kehidupan sidang jemaat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau bawa kami dalam ibadah-ibadah yang akan datang, sehingga kami boleh semakin dekat, semakin nyata, dan boleh semakin merasakan kuasa darah-Mu, kuasa pertolongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sampai ibadah yang akan datang. Haleluya. In His name